Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Huda Adam Ihsanur Rahman. Kalian bisa memanggil saya Pak Huda, dan saya mengajar mata pelajaran dasar desain grafis untuk kelas 10 multimedia. Baik, langsung saja kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai kepada pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, akan Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah untuk memahami definisi atau arti desain grafis. Yang kedua, untuk mengetahui software pendukung desain grafis apa saja yang bisa kita gunakan. Definisi desain grafis. Kata desain memiliki arti proses membuat atau mengatur segala sesuatu sebelum rancang. Sedangkan untuk grafis adalah suatu bentuk visual yang terdiri atas kombinasi titik dan garis. Jika kedua kata itu digabung, memiliki definisi seperti berikut ini. Desain grafis bisa dikatakan perbuatan merancang bentuk visual yang mencakup banyak bidang seperti ilustrasi, fotografi, tipografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Selanjutnya mari kita bahas kategori desain grafis. Desain grafis bisa dikategorikan, yang pertama adalah percetakan. Contohnya adalah untuk mendesain buku, mendesain majalah atau isi majalah, mendesain isi poster, dan yang terakhir adalah untuk desain banner. Kategori yang kedua adalah untuk film, yaitu contohnya adalah membuat atau mengedit ketika acara TV. Lalu yang kedua adalah untuk mendesain iklan, dan yang terakhir adalah untuk animasi. Yang ketiga adalah kategori desain web. Yang pertama untuk mendesain halaman web. Halaman website itu dalam sebuah website banyak sekali halamannya, jadi perlu didesain terlebih dahulu. Yang kedua adalah desain interaktif. Interaktif itu adalah hubungan antara user dengan halaman webnya. Jadi ketika kita mengklik menu, itu adalah interaksi kita dengan halaman web tersebut. Ketika kita mengklik menu A, kita bisa berpindah ke halaman A. Jika kita mengklik menu B, kita berpindah ke halaman B. Dan yang ketiga adalah UI dan UX. Apa itu UI? UI adalah user interface atau tampilan untuk pengguna. Seperti saat kalian melihat layar seperti saat ini adalah user interface yang sedang kalian lihat. Dan UX atau user experience atau pengalaman user atau pengguna. Jadi ketika kita mengklik menu A atau menu B, tempatnya di mana? Apakah sulit untuk kita jangkau? Dan apakah pusing untuk mata kita? Lalu bagaimana tampilan-tampilan tombol-tombolnya? Itu adalah contoh desain grafis pada UI dan UX. Kategori yang keempat adalah desain produk. Desain produk contohnya ada kemasan dan pemaketan. Kategori yang kelima adalah untuk desain logo. Karena desain grafis pada logo sangat berpengaruh sekali, karena setiap logo harus memiliki
arti. Dan yang terakhir adalah EGD atau Environmental Graphic Design, atau bisa biasanya disebut dengan arsitek taman atau lingkungan. Bisa kalian lihat di buku LKS kalian di halaman 9 untuk contoh lengkapnya. Selanjutnya coba kita lihat contoh-contoh kategori desain grafisnya. Contoh pengaplikasian atau karya nyatanya. Untuk percetakan bisa kalian lihat di situ, desain grafis mencangkup isi dari sebuah banner. Bisa kalian lihat di situ ada desainnya untuk kalimat atau teksnya itu menggunakan font apa, lalu ukurannya berapa, kan berbeda-beda. Bisa kalian lihat di situ setiap font berbeda-beda ukurannya dan tipe fontnya. Lalu gambarnya apa saja yang perlu dimasukkan kepada banner itu. Selanjutnya adalah untuk film. Ini adalah contoh ketika desain grafis diaplikasikan kepada iklan serta animasi. Jika kalian pernah melihat iklan atau animasi yang ditampilkan sekarang ini, bisa kalian lihat untuk yang sprite itu, bisa kalian lihat itu adalah contoh desain grafisnya. Poin yang pertama adalah tempat produknya. Lalu yang kedua adalah besar atau ukuran dari fontnya. Lalu ada logonya dan tipe fontnya apa, seperti itu. Yang untuk animasi, desain grafis animasinya bisa kalian lihat di situ ada contoh iklan Pocari Sweat bintang SMA. Yang ketiga adalah contoh pada desain web. Ini adalah contoh sebuah desain halaman web. Bisa kalian lihat di situ. Yang paling atas, pojok kiri atas itu adalah logonya. Kenapa alasannya ditaruh di sebelah kiri atau tidak di kanan, itu termasuk desain grafis. Lalu menunya kenapa ditaruh di paling atas, apakah itu memudahkan pengguna atau tidak, kenapa tidak ditaruh di samping atau di bawah, seperti itu. Lalu halaman-halamannya bisa dibagi setiap tombol-tombol yang akan diklik atau menu yang ada di atas tadi. Untuk kategori produk, contohnya adalah bungkus produk atau kemasan. Jadi kita desain kemasannya seperti apa. Setelah kita jadi desainnya, baru kita cetak, lalu kita aplikasikan atau kita susun kemasannya. Selanjutnya adalah untuk environmental atau lingkungan. Ini adalah salah satu bentuk nyata yang susah diaplikasikan karena membutuhkan banyak keterampilan, karena di sini kita tidak hanya untuk mendesain sebuah hasil cetak saja atau hasil print saja, karena untuk environmental atau lingkungan ini kita harus bisa membuat karya nyatanya. Contoh di situ kalian bisa lihat ada bentuk G, itu merupakan hasil cetak untuk sebuah logo yang besar sekali, dan itu tidak dicetak untuk kertas biasa ya, itu untuk memakai printer
3 dimensi. Jadi ini adalah teknik desain grafis lanjut, karena juga membutuhkan desain arsitektur juga serta desain industri seperti itu. Untuk logo, contohnya yang biasa sering kalian lihat adalah logo TV. Ini adalah contoh aplikasi desain grafis pada logo. Selanjutnya, mari kita mengenal software pendukung desain grafis. Yang pertama adalah Microsoft Paint, yang kalian temui jika kalian menggunakan OS Windows untuk PC atau komputer kalian. Microsoft Paint ini adalah editor bitmap yang paling sederhana yang bisa kalian gunakan tanpa menginstal aplikasi tambahan, karena sudah tersedia pada sistem Windows. Yang kedua adalah CorelDRAW. CorelDRAW ini adalah editor grafik vektor yang dibuat oleh Corel. Nah, aplikasi ini sering sekali digunakan untuk desain grafis berbasis vektor. Dan yang ketiga ada Adobe Illustrator. Fungsinya juga sama seperti CorelDRAW, yaitu mengedit gambar berbasis vektor. Kemungkinan kalian akan menggunakan kedua atau salah satu dari dua aplikasi editor vektor ini ke depannya. Selanjutnya ada Inkscape, juga sama berbasis vektor gambar yang dihasilkan nanti. Akan tetapi masih jarang kita gunakan. Yang kelima adalah Adobe Photoshop, yang biasanya disebut dengan Photoshop. Adalah editor untuk gambar berbasis bitmap. Jadi nanti ada beberapa jenis gambar ya, ada bitmap, ada vektor yang akan kalian pelajari nantinya. Ini biasanya Adobe Photoshop ini biasanya digunakan ketika kalian mengedit foto-foto, mengedit banner atau menghapus background dan sebagainya. Yang keenam adalah 3D Studio Max. Ini untuk mendesain gambar, model, dan animasi yang bentuknya 3D atau 3 dimensi. Yang ketujuh adalah Adobe InDesign. Ini digunakan untuk desain grafis, pengelola tata letak atau layout. Ini bisa digunakan ketika kalian mendesain website atau mendesain majalah atau isi buku dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak baik-baik pelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi atau daftar hadir. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.